Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersemangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasul ajmain. Yang sama-sama kita muliakan beliau Al-Mukarram Syekh Anas Jabir yang telah hadir di hadapan kita bersama dan telah mengimami salat maghrib kita bersama. Seakan-akan di masjid ini hadir almarhum Syekh Ali Jabir. Pertama, marilah kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau Syekh Ali Jabir yang telah terdahulu dipanggil oleh Allah. Kita hadiahkan pahalanya untuk Syekh Ali Jabir. Al-Fatihah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Salawat dan salam untuk arwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini merupakan kali kedua kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jualah yang memperkenankan beliau Syekh Anas Jabir hadir di masjid ini. Karena 2 tahun yang silam saya bertemu dengan beliau, saya katakan kepada beliau, mungkinkah Syekh datang ke kampung saya di bawah Gunung Merapi? Beliau menjawab, pada saat ini beliau merencanakan perjalanan ke Pakambahan. Habis 2 tahun berjarak, Allah takdirkan beliau hadir di hadapan kita bersama. Terima kasih kita ucapkan kepada beliau Syekh Anas Jabir. Marilah kita nanti dengarkan bersama-sama apa yang akan beliau paparkan tentang wujud dan keinginan dari kakak beliau Syekh Ali Jabir, dan bagaimana pula beliau melanjutkan perjuangan Syekh Ali Jabir. Dan tentunya tidak lupa lagi, beliau juga akan mengingatkan kepada kita bersama bahwa saudara kita di Gaza dan Palestina hidup dalam kengerian, ketakutan. Mudah-mudahan doa yang beliau panjatkan tadi untuk saudara-saudara kita di Palestina diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum penceramah memulai acara, biasanya ada seorang yang membaca Al-Quran, dipersilakan. Tapi pada kali ini acara kita akan dibuka dengan baca Al-Quran nanti oleh beliau Syekh Anas Jabir. Dan setelah itu dia melanjutkan ceramah beliau. Marilah kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita, waktu kita persilakan kepada beliau Syekh Anas Jabir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Tuan Guru kita Al-Mukarram Syekh Anas Jabir, yang alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan hadir di antara kita bersama. Mari sama-sama kita doakan semoga Al-Mukarram Tuan Guru kita sehat selalu, senantiasa mendapat naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para ustadz, ustazah, para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh agama, sesepuh agama, imam masjid, guru mengaji, para khatib yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Yang kami hormati segenap aparatur pemerintahan yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah juga tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Yang kami hormati segenap pengurus masjid Jami' Pasya yang juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Yang umumnya yang paling kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu majelis ilmu yang hadir pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Mari sama-sama kita satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang berada di dalam majelis ilmu ini senantiasa mendapat naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih banyak kepada segenap pengurus DKM Masjid Jami' Pasya dan juga kepada keluarga besar jamaah dan juga majelis ilmu yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, yang sudah memfasilitasi dakwah kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi baik nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada acara inti yaitu kata tausiah ataupun siraman rohani yang langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita, sejenak kami akan menyampaikan tentang profil singkat daripada Al-Mukarram Tuan Guru kita. Tujuannya ialah tidak lain tidak bukan supaya kita mengetahui kepada siapa kita sedang menerima ilmu dan dari siapa kita sedang menuntut ilmu. Al-Mukarram Tuan Guru kita Syekh Anas Jabir yang berada di antara kita saat ini
merupakan salah satu adik kandung dari almarhum Syekh Ali Jaber, hadir di antara kita bersama untuk melanjutkan perjuangan dakwah daripada almarhum Syekh Ali Jaber, yaitu dalam rangka mendakwahkan Al-Quran, mengal-Qurankan masyarakat dan juga memasyarakatkan Al-Quran sesuai dengan tema kita pada malam hari yang berbahagia ini, meraih keberkahan Al-Quran. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu besar harapan kami kepada para jamaah yang mungkin awalnya hadir berbondong-bondong beramai-ramai di dalam masjid ini hanya sekedar penasaran ingin melihat wajah gantengnya daripada Al-Mukarram Tuan Guru kita, khususnya kepada ibunda-ibunda kami, mohon perbaiki niat, pasang niat semata-mata duduk berlama-lama di dalam masjid ini semata-mata untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan yang kita lakukan pada malam hari yang berbahagia ini bisa menjadikan kita sebagai hamba yang lebih istiqomah untuk berubudiyah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan menjadikan Al-Qur'an sebagai teman hidup di sisa-sisa umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Namun Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan sedikit menyampaikan tujuan daripada safari dakwah kita pada malam hari yang berbahagia ini. Adapun tujuan safari dakwah kita pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, selain daripada bersilaturahmi, berbagi ilmu agama, dari kami Yayasan Sahabat Amanah Muslim Indonesia bersama Al-Mukarram Tuan Guru kita Syekh Anas Jaber, kami juga hadir untuk melanjutkan perjuangan dakwah daripada almarhum Syekh Ali Jaber, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya almarhum semasa hidupnya mempunyai cita-cita yang sangat mulia untuk bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran yang tujuannya ialah membantu menyelamatkan generasi muda kita dari buta aksara Al-Quran. Inilah yang ingin kami lanjutkan kembali, yaitu dalam program gerakan wakaf 1 juta mushaf Al-Quran. Oleh sebab itu besar harapan kami kepada para jamaah, jangan bergegas pulang sebelum acara ini memang betul-betul ditutup dengan doa, karena ada rangkaian-rangkaian acara yang akan kita jalani pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga ini menjadi saksi baik nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita pernah duduk bersama berlama-lama di dalam majelis ilmu yang merupakan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita termasuk orang-orang yang ikut serta berjuang bagaimana menyelamatkan generasi muda kita dari buta aksara Al-Quran. Apalagi di sesi terakhir nanti kami akan membagi-bagikan hadiah cenderamata khusus yang insya Allah diberikan kepada jamaah secara khusus oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita. Oleh sebab itu mari sama-sama kita simak, kita dengarkan, kita hayati apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita. Mudah-mudahan ini nantinya menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari sama-sama kita jemput Al-Mukarram Tuan Guru kita, yaitu Al-Mukarram Syekh Anas Jaber, untuk menyampaikan ilmu tausiah agamanya di hadapan kita bersama. Kepada Al-Mukarram Tuan Guru kami persilakan, waktu dan tempat kami sediakan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah
Kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadirin, al-hadirat, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, saya hormati, yang saya muliakan, saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus di KM Masjid, Masya Allah, Allah mempertemukan kita lagi. Semoga selalu Allah mempertemukan kita di dunia dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Tidur ini. Mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita hadir di majelis ilmu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang berada di majelis ilmu ini adalah pilihan Allah. Allah yang memilih, Allah yang mengizinkan, Allah yang membuka hatinya dan mudahkan langkahnya bisa datang berkumpul di majelis ta'lim. Dan Allah juga akan membalas. Jadi Allah Subhanahu, Allah memberikan hidayah, kita ibadah, kita taat. Karena orang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, hidup di zaman Nabi, lihat Nabi SAW, lihat akhlak Nabi yang luar biasa, lihat mukjizat Nabi, dengar suara Nabi, luar biasa. Cinta padahal, cinta kepada Nabi SAW, mendukung dakwah Nabi, support dakwah Nabi, mendampingi Nabi selama dia masih hidup. Seluruh Quraisy lawan dia, kata pamannya Abu Talib, tenang ya Rasulullah, selama saya masih hidup saya akan menjaga engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Anaknya sendiri, Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali ini anaknya Abu Talib. Dia serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga Rasul, mendampingi Rasul. Tapi sayangnya Abu Talib itu meninggal dalam keadaan sudah paman Rasul, sudah ketemu Rasul, sudah cinta Rasul, sudah mendampingi Rasul, bantu Rasul, tapi meninggal dalam keadaan. Kita yang belum bertemu dengan Rasul, belum lihat Rasul, belum tahu mukjizat Rasul, belum tahu sirah Rasul. Banyak di antara kita belum tahu sirah Rasul. Tapi kita beriman kepada Rasul, kita mendapatkan hidayah. Ketahuilah, bukan karena orang tua kita orang Muslim. Banyak orang tuanya Muslim, dia kafir. Banyak orang tuanya kafir, dia Muslim. Bagaimana bisa begitu? Saat Rasulullah SAW menangis saat pamannya meninggal, Allah jelaskan kepada Rasulullah SAW, Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Bukan engkau yang memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Karena kita cintai, kita ingin memberikan hidayah, tidak bisa. Siapa yang memberikan hidayah? Walakinna Allah yahdi man yasha. Jadi Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah selamatkan kita. Ada yang tadi keluar dari rumah atau dari pesantren yang datang ke masjid, berpikir atau menkhayal, bisa jadi meninggal, bisa jadi tengah perjalanan dibunuh oleh orang, dibunuh. Benar berpikir aman, damai, tenang hatinya. Subhanallah. Begitu Allah memberikan nikmat yang luar biasa dan mudahkan bagi kita ibadah. Kalau kita sudah ibadah, Allah memberikan kepada kita pahala. Sebagaimana kata Nabi Musa, Ya Allah,
kalau saya berzikir kepada Engkau, kalau saya beribadah kepada Engkau, itu hidayah dari Engkau ya Allah. Itu hidayah dari Allah. Kalau saya sadar hidayah, saya sadar nikmat yang Allah memberikan kepada saya ucapkan alhamdulillah. Itu pun nikmat dari Allah. Kalau kita ucapkan alhamdulillah, itu nikmat besar dari Allah. Karena iblis saat meminta dari Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat, sebagai zaman kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin. Nanti akan melihat ya Allah, sebagaimana dia mau semua tenaganya dia habiskan supaya sesatkan manusia, dan kebanyakan manusia kata iblis tidak akan bersyukur kepada Engkau. Subhanallah. Bersyukur kepada Allah itu pun nikmat dari Allah, kata Nabi Musa. Kemudian kata Nabi Musa, terus bagaimana ya Allah aku mampu membalas? Bagaimana kita bisa mengucapkan alhamdulillah yang benar? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjawab, "Al-ana ya Musa." Kalau kita sadar segala sesuatu dari Allah, begitu kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita sadar, kalau kita ibadah, taat, mendapatkan kemudahan, kelancaran, kebahagiaan, rezeki, segala sesuatu yang di dunia dan di akhirat itu dari Allah, berarti kita sudah bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah istiqamah insyaallah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bisa lihat Syekh ini Ibu? Berdiri ya? Masya Allah, banyak sekali ini. Karena dari tadi saya lihat kepala ibu-ibu begini ya. Mau lihat Syekh. Semoga sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita berada di waktu yang dinamakan oleh ulama akhiruz zaman. Dan subhanallah, dari dulu, dari Rasulullah SAW, dari zaman Rasulullah SAW, Allah telah menurunkan ayat bahwa hari kiamat sudah dekat. Jadi sudah lewat 1400-an tahun. Kalau akhir zaman, berarti harus kita apa? Siapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu. Bagaimana? Bagaimana kita siapkan diri? Apakah Allah suruh manusia jangan dosa, jangan maksiat? Jangan pernah melakukan dosa dan maksiat? Coba dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda sekalian tidak berdosa, kira-kira Allah senang atau tidak? Senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudhnibu." Kalau Anda sekalian tidak berdosa, la dhahaba Allah bikum. Allah akan gantikan kalian. Digantikan. Tak ada manfaatnya lagi manusia. Tak ada tujuannya lagi. Kenapa? Karena sudah ada malaikat Allah yang tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, tidak pernah bermaksiat. Dan Allah bikum, Allah akan menggantikan dengan kaum kalau mereka melakukan dosa maksiat salah, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diminta oleh Allah. Kalau berdosa, kalau bersalah, kalau bermaksiat, taubat. Selama kita taubat, karena dalam hadis qudsi kata iblis, saya akan sesatkan ini, saya akan masukkan semuanya dalam neraka. Kata Allah, selama mereka beristighfar kepadaku, aku akan ampuni segala dosa. Allah tidak peduli dengan kesalahan kita, dengan dosa kita, dengan maksiat kita. Jadi Allah mau dari kita apa? Bertawakul kepada Allah. Minta dari Allah. Fadkuruni azkurkum.
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Harus kita yang mulai. Kalau ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, bukan duduk aja begini diam-diam. Kita mulai. Langkah yang pertama dari kita. Bahkan sudah itu dari Allah, karena Allah memberikan hidayah. Tapi kita harus gerak, harus semangat, harus bertawakul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketahuilah, supaya kita hidup tenang, supaya kita hidup betul-betul bertawakul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Kalau yang pertama, saf yang terakhir, manusia dan jin, seluruh makhluk Allah yang di dunia berkumpul di satu tempat, istama'u ala sa'idin wahid. Berkumpul satu tempat untuk memberikan manfaat kepada seseorang. Ingin membahagiakan orang, ingin memberikan rezeki kepada orang, ingin memberikan hadiah kepada seseorang, ingin memuliakan seseorang. Sebagaimana Masya Allah Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Waktu saya masuk masjid, saya lihat Masya Allah, luar biasa. Sampai kita kadang-kadang kalau lihat begitu, syaitan datang langsung. Kamu adalah orang yang mulia. Tapi kita Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Bisa sadar diri bahwa kita bukan siapa-siapa. Sebenarnya saya bukan orang ulama, bukan ustaz, bukan orang yang mulia. Saya yakin banyak di antara kita orang lebih berilmu daripada saya, orang lebih baik daripada saya, apalagi lebih tua ya. Saya termasuk anak-anak muda. Saya lahir 96 ya. Tapi jangan naksir Syekh ya Bu, karena sudah punya istri. Saya lahir 96. Sebelum almarhum Syekh Ali Jabir meninggal, saya tidak pernah ceramah. Tidak pantas. Sampai sekarang masih merasa tidak pantas. Tapi sudah diundang ini gimana? Jadi subhanallah, walaupun tidak punya kemuliaan, tidak punya kelebihan daripada, punya kelebihan, satu kelebihan saya. Yang saya tahu ada satu kelebihan. Lebih ganteng. Ada yang bisa kalahkan saya? Jangan iri ya. Tapi subhanallah, di mana-mana alhamdulillah dimuliakan oleh Allah. Itu semua Allah dalam hadis ini. Semuanya ingin memuliakan seseorang, mati memberikan sesuatu kebaikan nikmat, tak bisa kecuali atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan, bisa. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Tidak ada yang bisa. Semuanya atas izin Allah SWT. Dan kalau seluruh manusia dan jin berkumpul dan sepakat untuk membunuh seseorang atau memberikan mudarat, mau curi hartanya, mau pukul, mau usir, kata Rasulullah SAW, tidak bakal bisa kecuali kalau Allah mengizinkan. Berarti kita semua atas takdir Allah. Makanya kita lihat saudara kita yang di Palestina. Siapa yang ngomong? Kenapa Allah tidak menolong kita? Apakah orang Palestina? Tidak ada. Tunjukkan kepada saya. Ada satu orang yang bilang, kenapa ya Allah tidak menolong kita sampai sekarang kita sakit? Ada? Siapa yang bilang? Yang di luar Palestina. Kenapa Allah tidak menolong mereka? Kenapa Allah tidak bantu mereka? Apa bedanya kita sama mereka? Karena dalam hadis Rasulullah SAW di akhir zaman saat banyak fitnah, idza waqa'atil fitan fal iman fi syam.
Iman berada di kota Syam, di negara Syam. Negara Syam maksudnya Palestina dan sekitar. Orang mukmin. Dan dalam hadis yang lain, khairul ribatu Asqalan. Ribat itu saat orang siapkan diri untuk perang lawan orang kafir. Kata Rasulullah, yang terbaik pada orang yang berkumpul di Asqalan. Asqalan